Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang keenam, subtema yang pertama, pembelajaran yang keempat. Sebelum materi Pak Danang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian mampu memahami apa yang akan Pak Danang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita hari ini yang pertama adalah kata-kata kunci. Yang kedua, interaksi manusia dengan alam. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban siswa di sekolah. Anak-anakku, pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa yang saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Sungai yang penuh sampah dan pantai yang penuh dengan sampah. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, simaklah teks bacaan berikut ini. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan di atas, mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Jawabannya, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam, karena manusia memperoleh manfaat untuk kebutuhan hidupnya dari alam. Yang kedua, sebutkan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Jawabannya, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Jawabannya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan di hutan, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jawabannya, banjir,
tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi pada saat yang sama siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain mentaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Setelah kalian menyimak apa yang telah Pak Danang sampaikan, tugas untuk kalian yang pertama, tulislah kata-kata kunci yang ada di dalam setiap paragraf dari bacaan pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Yang kedua, sebutkan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Dan yang ketiga, sebutkan 2 hak anak di sekolah dan 2 kewajiban anak di sekolah. Mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia, kata kunci. Kata kunci adalah kata yang dianggap penting dalam sebuah teks. Materi yang kedua adalah IPS. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam, contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya meliputi 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Menebang pohon sembarangan di hutan. Dan yang ketiga, membakar lahan di hutan. Materi kita yang ketiga adalah PPKN, hak dan kewajiban siswa di sekolah. Pengertian, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak siswa mendapatkan pendidikan, mendapatkan nilai, berteman dengan sesama teman. Kewajiban siswa di sekolah, memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, mengikuti upacara setiap hari Senin. Sebelum materi Pak Danang akhiri, jangan lupa sholat tepat pada waktunya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.